ibadah kita sore hari ini dilayani oleh Bapak Williams Bill Mailoa dari GKI Kebayoran Baru. Majelis tugas Penatua Linda, Penatua Nita, Penatua Peter, Penatua Manunggal, Penatua Febleus. Pemandu pujian Bapak Agra, Bapak Hen, Ibu Anastasia, Ibu Widiarti, dan Ibu Francisca. Pengiring pujian Ensemble Adora, pengisi pujian Paduan Suara Sion, pendoa Penatua Nita, multimedia dan sound system Penatua Riza, Saudari Feli, Saudari Livia, Saudara Sugeng. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Umat terkasih, musik diciptakan Tuhan sedemikian rupa indahnya. Di dalam ibadah gereja, musik kita pakai untuk menyerawakan berbagai nyanyian umat, sehingga kita merasakan nyanyian itu sedemikian hidup dan menyapa kita. Kita merasakan alunan musik daerah Batak, kita merasakan dentang dentung kolintang Minahasa, kita juga merasakan lenggok gemulai alunan keroncong serta semangat dari warna musik Ambon dan Timur Indonesia. Kita bersyukur atas semua alat musik yang tercipta bisa dipilih dan dipakai untuk memuji Tuhan. Demikianlah prosesi alat-alat musik yang sudah 1 bulan ini mengirimi seluruh ibadah minggu kita. Tuhan Allah memperkenankan namanya dipuji dan dibesarkan lewat lagu dan berbagai alat musik dari berbagai daerah Nusantara. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan sering dipandang sebagai sesuatu yang berat, melelahkan, dan penuh pengorbanan. Hari ini sudah 1 bulan kelompok kerja musik menyajikan berbagai pelayanan musik buat kita semua. Tentu di luar dari waktu 1 bulan ini, setiap kali ibadah berlangsung, semua pemusik dan pemandu terus melayani kita semua. Itu pun atas koordinasi dan kerja keras KKM. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya, sehingga KKM dapat terus melayani Tuhan dan melayani setiap ibadah bersama kita. Untuk menutup bulan musik 2024 ini, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 131, Hai Puji Namanya. Hai puji namanya dalam cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita beribadah dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan terkasih, setiap kita adalah manusia yang terbatas dan penuh dengan dosa. Namun keterbatasan kita tidak membuat Tuhan menjauh dan menolak kita. Sebaliknya, Dia, Allah yang mencari kita dan ingin kita datang mendekat kepadanya. Karena itulah, Yesus mengundang kita dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan." Marilah kita datang kepadanya dan merenungkan kasih-Nya, kasih yang ajaib itu yang Dia berikan untuk kita. Ia merendahkan diri dan mau repot-repot berkorban, datang ke dunia untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Mari kita datang kepadanya dalam doa-doa pengakuan kita secara pribadi. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Yeah.
Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Sepatutnya kami mengabdi kepada-Mu. Kami bersyukur atas sebulan penuh, bulan musik terselenggara. Mampukan kami seluruh umat-Mu melayani bersama dan berbakti bersama. Tolonglah kami semua ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam kerapuhan dan keterbatasan, kami mohon kasihanilah kami. Amin. Mari kita boleh berdiri. Pelayanan memang tidak selalu mudah. Namun apapun pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita akan membawa kita mengambil bagian dalam kasih-Nya. Demikian yang dituliskan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 11b sampai 14 yang kira-kira bunyinya demikian. Di dalam Kristus kita mendapatkan anugerah yang dijanjikan oleh Allah. Dan setiap orang yang berharap kepada Kristus, hidupnya akan menjadi puji-pujian. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan menolong dia supaya dia tetap hidup dalam penebusan dan keselamatan dari Allah. Dan dengan demikian kita sanggup memuji kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut anugerah Tuhan dengan saling mengampuni sesama, hidup berdamai dengan orang lain, sambil bernyanyi bersukacitalah selalu, nyatakan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Bersama-sama kita akan melantunkan pujian melalui suara dari paduan suara Sion.
Mari kita persiapkan seluruh hidup kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sujud menyembah, meminta Engkau untuk menyucikan kehidupan kami, ya Allah, supaya kami kembali layak untuk mengalami cinta kasih-Mu. Dan kami telah diyakinkan bahwa Engkau telah menjaga, memberkati, menebus, menyelamatkan kami. Oleh karena itu kami ingin hidup kami berarti di dalam keselamatan yang Engkau berikan. Dan firman-Mu kami yakini menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap ada pada jalan yang Engkau mau. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Namun kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengajar kami, supaya kami memahaminya dan kami pun sanggup melakukannya. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda, kita akan membaca Alkitab. Mazmur 148. Saya mau mengajak kita untuk membacanya berbalasan. Mungkin ada yang pakai terjemahan yang pertama, mungkin ada yang pakai terjemahan 2, tidak apa-apa, sedikit beda kata-kata atau kalimat, kita akan tetap membacanya bersama-sama dan berbalasan. Kita membaca berbalasan per ayat, saya akan memulainya. Mazmur 148. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat hilangnya. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang besar. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat sore.
Saya ini dari tadi dari atas sini melihat ke belakang, lalu saya mau mencari kira-kira ada nggak ya yang agak-agak ngantuk begitu? Supaya kalau ada yang ngantuk ingin saya jadikan teman ngobrol. Tapi kenapa semuanya muka serius sekali gitu ya? Nggak ada yang ngantuk. Semoga tidak ngantuk dalam khotbah ini. Sebelum khotbah segar, begitu khotbah kita katanya di rumah Bapak memang nyaman. Ya, saya ingin mengajak kita mungkin 1-2 orang untuk ngobrol. Kalau satu mungkin dianggap jadi 2 tidak apa-apa. Iya. Bapak Ibu pernah nggak? Oh ya, saya tadi waktu tunggu untuk prosesi masuk di depan ada banyak motor yang parkir. Boleh tahu yang pakai motor tadi siapa saja? Langsung lupa punya motor. Bapak Ibu penatua, pendeta yang ada, lihat nggak ada yang ngaku punya motor. Habis ini kita bisa ambil motornya. Bapak Ibu ada yang bawa motor hari ini? Ada. Kalau tanya ada. Siapa? Nggak tahu. Kira-kira siapa yang bawa motor tadi? Akhirnya ada yang ngaku. 1, 2. Dari 10 motor hanya 2 yang ngaku. Ya. Pernahkah kita punya pengalaman, ada janji, mau buru-buru, udah dandan, udah cakep, udah cantik, siap mau start motor, tiba-tiba mendung, petir. Apa yang ada dalam pikiran kita? Hah? Masuk rumah lagi. Masuk rumah lagi. Hati kita rasanya apa sih? Sedih, kesel. Udah dandan, lipstik udah tebel-tebel begini gak jadi. Gara-gara hujan, baru dengar petir, udah kesel. Padahal kalau ibadah, kita nyanyi gini. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Terus, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan. Terus, maka bohong. Di gereja kita bernyanyi bahwa ketika mendengarkan bunyi gemuruh, guruh riuh ku dengar, maka jiwaku memujimu. Tadi begitu start motor langsung ada petir. Ini yang sering terjadi. Ternyata apa yang kita lantunkan, apa yang kita kumandangkan, apa yang kita nyanyikan tentang pujian kepada Allah, kadang-kadang hanya sesuatu yang terjadi di antara tembok ini. Ketika kita berhadapan dengan kehidupan nyata, Tuhan bisa menjadi pihak yang kita lawan karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ini saya juga sambil tetap melihat, udah mulai ada belum ya yang ngantuk-ngantuk buat cari teman ngobrol. Karena nggak ada yang ngantuk, saya boleh pilih saja ya. Yang tidak ngantuk berarti, langsung semua ngantuk nih. Ibu bolehkah temanin saya di depan? Langsung aduh. Ini nggak ujian. Nggak ujian, mari kita ke depan sebentar. Biar kelihatan kita akrab gitu, boleh kita duduk santai-santai di sini? Jarang-jarang ya ada yang khotbah duduk santai di sini. Nah, saya boleh bertanya ya. Apa yang biasanya membuat ibu, biar kita kelihatan akrab, kenalan dulu. Saya Bill, Ibu Desi. Oke. Apa yang biasanya membuat ibu bersuka cita? Saya bersuka cita karena Tuhan bersama saya, menghibur saya, dan juga anak-anak.
Apakah sukacita menjadi satu alasan untuk ibu memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah banyak menolong saya. Karena Tuhan memberi saya kesehatan dan rezeki. Saya bisa ke gereja ini karena perlindungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan kepada saya. Gitu Pak. Pernah enggak, mungkin gak usah cerita detail. Pernah enggak susah banget mau memuji Tuhan? Pernah ya? Kira-kira apa rasanya waktu itu? Gak usah cerita masalahnya, gak usah. Tapi rasanya waktu itu gimana sih? Kok sampai susah untuk memuji Tuhan? Kayak tadi gitu. Oke. Saya pernah mengalami itu ya. Ketika saya pernah sama sekali nggak punya uang. Tapi saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya memang suka buka permak di rumah ya. Saya benar-benar saat itu nggak punya uang. Saya kepingin ke gereja sama anak-anak. Tiba-tiba ada orang permak sama saya, langsung dibayar 100.000. Apa nggak luar biasa memujizat kan? Gitu. Jadi saya percaya kuasa Tuhan. Jadi justru kalau dari cerita tadi, justru ketika kita punya persoalan berat yang seakan-akan susah sekali, ingin bahkan mau ke gereja aja susah, tapi Tuhan kasih jalan. Kasih jalan, maka luar biasa kasih Tuhan sama saya, sama anak-anak saya juga. Jadi saya istilahnya jangan sampai saya lupa sama Tuhan itu aja. Jangan sampai saya lupa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita juga punya pengalaman yang demikian. Banyak hal yang membuat kita sangat mudah untuk memuji Tuhan. Apalagi kalau tanggal-tanggal muda. Itu puji Tuhan tuh ceria. Tanggal-tanggal tua tuh kayaknya agak-agak berat. Mau bilang puji Tuhan, mau makan kita bergumul. Mau pergi kemanapun kita bergumul. Tapi ternyata dari pengalaman yang mungkin bukan hanya Ibu Desi, tapi juga mungkin pengalaman kita melihat bahwa Tuhan punya cara untuk itu semua. Terima kasih Ibu Desi, boleh kembali. Mari saya bantu berdiri dulu. Bisa dibantu, udah bisa jalan kok. Sebenarnya saya mau minta tolong Ibu yang bantu saya tadi itu. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, memuji Tuhan. Itu kira-kira yang menjadi tema kita hari ini dengan tema besar berkata, haleluya. Pujilah Tuhan. Tapi dalam kenyataan hidup kita tidak semudah kita mengatakan haleluya. Tidak semudah kita bicara tentang haleluya dalam ibadah-ibadah kita. Bahkan mungkin saat ini ketika kita sedang beribadah, berkata haleluya pun hati kita sedang sedih. Mungkin ketika kita bilang haleluya, hati sedang menangis. Tapi haleluya yang Tuhan maksudkan buat kita melalui firman hari ini adalah haleluya yang harusnya lahir dari hati meskipun ada sedihnya. Haleluya yang mau mengakui bahwa Tuhanku ajaib, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Bilang haleluya itu bukan hanya sekedar kayak selamat pagi. Tapi ketika kita mengungkapkan haleluya berarti kita sedang mengakui Allahku di atas segalanya. Karena dia di atas segalanya maka aku memuji dia. Aku punya persoalan tapi Allah di atas persoalanku. Aku punya persoalan besar, tapi Allahku lebih besar dari persoalan yang aku hadapi. Amin. Lalu kalau kita baca dalam Mazmur tadi, dikatakan kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 5 itu kira-kira, pujilah apa aja yang dikatakan situ? Hai apa saja yang disebutkan di ayat 1 sampai 5 yang disuruh memuji Tuhan, diajak memuji Tuhan? Ih, langsung semua tutup Alkitab. Gimana?
Apa saja? Apa yang disuruh memuji Tuhan dari 1 sampai itu? Segala malaikat. Apa lagi? Matahari, bulan, bintang. Itu adanya di mana? Di atas. Ada serafim, ya? Ada kerubim. Ada apa lagi yang disebutkan? Lalu kemudian di bawahnya dia bilang apa? Sebelum yang ular-ular naga itu? Pujilah Tuhan. Sebelum kata ular-ular naga? Jadi bayangkan pemazmur mau mengajak kita untuk melihat begini. Ada 2 sisi yang tinggi yang sepertinya tidak tergapai itu. Kehidupan di sorga, kehidupan dalam kerajaan sorga, kehidupan ilahi, kehidupan para malaikat-malaikat itu, kerubim, serafim, bahkan kehidupan ciptaan-ciptaan yang tidak tergapai oleh manusia, matahari, bulan, bintang. Siapa yang pernah pegang bintang? Oh kan ada astronot bisa nyampe sana, bulan, oh ada astronot. Siapa yang pernah pegang matahari? Gak ada. Tapi pemazmur mau mengajak bahkan matahari yang tak tersentuh oleh manusia itu pun harus memuji Tuhan. Itu yang tak tersentuh. Lalu dia balik. Lalu semua yang di bumi. Siapa saja di bumi? Makhluk-makhluk yang hidup di dalam laut yang tak terjangkau oleh tangan manusia. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan termasuk manusia sendiri, menjadi bagian yang dikatakan oleh pemazmur di bumi, itu yang diajak bersama untuk memuji nama Tuhan. Jadi mau dimanapun berada, terjangkau atau tidak terjangkau, kita sedang terpanggil untuk memuji nama Tuhan. Kita berarti semua. Kenapa semua? Karena Allah mengasihi kita. Pengalaman tadi mengatakan bahwa dalam hati yang sedang teriris itu Tuhan hadir dan menyatakan kasih sayangnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Dia. Dan karena kita, bayangkan, pemazmur itu tidak ngomong hanya 1 poin saja, tapi dia bilang semua termasuk manusia, artinya dia tidak bilang bahwa manusia lalu lebih khusus, tidak. Manusia dia anggap sama dengan semua ciptaan yang lain di hadapan Tuhan, Sang Pencipta. Mau yang terjangkau tidak terjangkau di langit maupun di bumi, menurut pemazmur semua sama untuk memuji nama Tuhan. Yang dipuji hanya 1. Maka manusia jangan makan puji. Jangan haus pujian. Jangan tersinggung kalau belum dipuji. Kadang-kadang kalau di pelayanan ada yang kesel, kita udah latihan capek-capek, terima kasih pun enggak. Enggak ada di sini ya. Enggak ada, itu di tempat lain. Udah nyanyi sampai leher udah mau putus-putus, masih diomelin. Enggak di sini. Di sini orangnya baik-baik ya. Udah jadi panitia setengah mati, masih diprotes. Tapi apakah dengan demikian kita tidak boleh menerima pujian? Boleh. Tapi setiap pujian yang diberikan kepada kita jangan stop di sini. Ada yang kasih itu. Tuhan. Maka pujian-pujian yang diberikan kepada kita terimalah dengan sukacita sambil mengembalikan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan engkaulah yang memampukan aku sehingga aku dipakai dan apa yang aku lakukan ini menjadi berkat bagi orang banyak. Maka terpujilah nama Tuhan yang telah membuat saya menerima penghargaan atau terima kasih tadi. Tuhan baik.
Tuhan besar. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan? Saya punya 4P. Tadi ramai sekali kita dengan adik-adik sekolah minggu pagi, seru sekali. Lalu ada 4P yang kami ucapkan, kami bicarakan bersama untuk bagaimana kita bisa memuji nama Tuhan. P yang pertama mulai dari atas. Mari kita sentuh kepala kita. Pikiran. Akan susah sekali kalau kita mau puji Tuhan, kalau pikiran kita tidak terarah kepada Tuhan. Mau puji Tuhan tapi masih pikir, aduh cicilan belum lunas. Berat. Doa pun gak konsen. Tapi orang yang mau memuji Tuhan, pertama-tama meletakkan Tuhan dalam pikirannya, supaya Tuhan yang menolong kita untuk melihat setiap persoalan dan kita menemukan jalan keluar bersama Tuhan. Kesalahan kita seringkali adalah minta Tuhan selesaikan, lalu kita tunggu. Lalu habis itu marah Tuhan, kenapa ini persoalan hidup belum selesai-selesai? Ini yang membuat kita gagal memuji Tuhan. Kita diminta untuk meletakkan Tuhan pertama-tama dalam pikiran kita. Karena berpikir bersama Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar. Dan kalau Tuhan ada di pikiran kita, kita tidak sempat pikir negatif sama orang lain, gak ada curiga-curiga macam-macam. Yang kedua, mari kita sentuh, turun sedikit dari sini ke sini. Apa? Mari sama-sama kita bilang di sini perkataan. 1, 2, 3. Kita sentuh lalu bilang perkataan. 1, 2, 3. Perkataan. Pertama, pikiran. Kedua, perkataan. Ketika bicara perkataan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tadi semua menyanyi apa lagu? Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Mau bersyukur kepada Tuhan. Mulut yang sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu mulut yang sama ini cerita orang punya yang jelek-jelek. Mulut yang memuji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Lalu mulut ini yang kita pakai untuk bentak bahkan mengutuk anak-anak kita. Orang yang mau memuji Tuhan adalah orang yang tidak hanya menjaga pikiran bersama Tuhan, tapi juga mau berkata tentang Tuhan. Berkata tentang apa yang Tuhan kehendaki. Berkata tentang apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, kalau dari sini, turun ke sini, perasaan. 1, 2, 3, perasaan. Kalau hati bersih, puji Tuhan itu tulus. Latihan, lagu bagus-bagus, begitu menyanyi. Ibu menghadap sini. Ibu menghadap sini. Saya gak suka dia. Hati kalau tidak bersih, nyanyi suara bagus apapun tidak menjadi berkat. Karena nyanyian yang katanya mau memuji Tuhan tidak dibawa dengan hati yang senang. Yang keempat, perbuatan. Saya mau tanya nih, ada panitia, susah nggak sih cari panitia di sini? Susah ya, Bu Pendeta susah. Tapi kalau nyanyi, ini aku utus dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah kita itu selalu bagian paling akhirnya ada bagian pengutusan dan berkat. Apa yang duluan? Pengutusan duluan apa berkat duluan? Pengutusan. Pengutusan ya. Berkat terakhir. Tapi banyak orang mau berkat saja tidak mau diutus. Orang yang mau memuji Tuhan juga mau menggunakan hidupnya secara utuh untuk menyatakan puji-pujian itu. Terlibat dalam pelayanan yang memuji Tuhan,
melakukan tindakan-tindakan yang benar, tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang tindakan-tindakan kekerasan. Bukan itu, tapi orang-orang yang menyanyi memuji Tuhan adalah juga orang-orang yang mau melakukan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Termasuk aktif dalam pelayanan. Dan kalau bulan ini kita semua merayakan bulan musik, kira-kira lagu apa yang paling Bapak Ibu ingat selama 1 bulan ini? Saya nggak ajak berdoa loh. Kira-kira lagu apa yang Bapak Ibu saudara-saudari ingat selama 4 minggu ya? 5 minggu. Lagu yang paling diingat selama 5 minggu ini. Oh, libur 4 minggu. Ini yang sering terjadi. Bagi kita nyanyian itu hanya cukup sampai di sini. Tapi nyanyian-nyanyian yang kita lantunkan dalam ibadah kita harusnya juga menjadi nyanyian yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi kita nyanyi lagu tentang orang sombong, apa tadi kata-katanya? Orang sombong direndahkannya, ya kita tetap tinggi hati saja di luar. Bukan itu. Orang yang memuliakan nama Tuhan, orang yang memuji nama Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menghidupkan puji-pujian itu bukan di bibir. Tapi di hati, di pikiran, di mulut, di hati, dan di perbuatan. Siapkah kita memuji Tuhan? Tuhan menolong kita. Amin. Mari bersatu teduh sejenak. Sekali lagi kita akan memuliakan nama Tuhan, memuji namanya melalui suara yang dilantunkan oleh paduan suara Sion.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Pada hari Minggu 6 Oktober 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus dunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya yang dahulu. Mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara
menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada Minggu 6 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami rindu untuk selalu memuji-Mu. Tapi terkadang kami tertahan dengan berbagai persoalan yang kami hadapi. Pikiran dan perasaan kami terhenti pada setiap persoalan itu. Sehingga kami lupa untuk menembus, maju, karena ada Tuhan di sana. Biarlah kami semakin dikuatkan untuk percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang melampaui akal manusia, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, dan Allah yang bertakhta di atas puji-pujian kami. Kami rindu untuk selalu memuji-Mu dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kami. Biarlah hidup kami adalah haleluya itu sendiri. Supaya haleluya tidak mubazir dalam kata dan nada yang kami nyanyikan, tapi hidup dalam perilaku kami sehari-hari. Perilaku yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu dan bersyukur kepada-Mu atas perlindungan penyertaan yang boleh kami alami. Sambil bersehati di tengah syukur itu, kami pun mau bersehati dengan saudara-saudari kami yang sedang mengalami duka. Biarlah Engkau memberi penghiburan-Mu, bahkan pakai kami untuk menjadi alat di mana Engkau menyalurkan kasih dan penghiburan itu bagi sesama. Bagi saudara-saudari kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Biarlah mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan. Juga para dokter,
yang dipercayakan untuk mendampingi, bahkan keluarga-keluarga yang ikut merawat, berikan kekuatan, supaya di tengah semua yang mereka hadapi itu, mereka punya cara dan kesempatan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi gerejamu di sini. Persekutuan umatmu yang kau panggil, yang kau pelihara. Biarlah umatmu ini boleh menjadi umat yang mewartakan Injil Kristus dalam setiap cara, dalam setiap hal, dalam setiap kesempatan. Kami bersyukur untuk bulan musik yang boleh kami rayakan. Ketika keberagaman itu boleh kami nyatakan, bukan untuk memecah, tapi untuk menunjukkan betapa kaya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan itu semua adalah berkat yang harus kami pelihara, yang harus kami kembangkan, yang harus kami jaga. Setiap orang yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan sampai pada akhirnya, panitia, pemusik, pemandu, segala tim yang ikut terlibat dalam kepanitiaan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Biarlah pelayanan mereka menjadi puji-pujian kepadamu. Kami berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, maupun sebagai keluarga. Ada tangisan-tangisan yang tak bersuara dalam hati kami. Tuhan Engkau dengar, Engkau sentuh, Engkau jamah, dan Engkau tenangkan kami. Setiap keluarga yang punya persoalan, Engkau hadir di tengah kami dan Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di atas segala kekuatan kami. Setiap anak-anak kami dalam pergumulan studi mereka, Engkau juga mau memelihara mereka. Dan jadikan kami sebagai teladan-teladan hidup, supaya dari kami mereka bisa melihat siapa Allah yang mereka sembah. Kami berdoa bagi para pemuda-pemudi remaja yang bergumul dalam masa mudanya, baik dalam studi maupun pekerjaan, dalam masalah pasangan hidup maupun dalam hal-hal pergumulan pribadi lainnya. Engkau sertai, Engkau topang, Engkau lindungi. Biarlah setiap pilihan yang mereka lakukan semuanya terjadi karena mereka bergumul bersama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan yang boleh terjadi ketika kami boleh datang kepadamu ya Allah. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Jika tidak, arahkanlah kami dalam hikmat-Mu, supaya kami semakin baik lagi dalam melayani Tuhan dan sesama. Ketika kami nanti akan kembali dalam hidup kami masing-masing, ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri, namun kami juga berjalan bersama Tuhan di dalam Tuhan. Negara dan bangsa ini juga kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Dunia yang sedang terancam dengan peperangan, Engkau pun yang akan menunjukkan kuasa-Mu. Sentuh kami dengan damai-Mu. Hapuskan air mata, redakanlah kegelisahan kami. Inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Dan dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja, tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesahan 382, inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganku, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami ini dan berkatilah hidup kami juga sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu melalui tutur kata kami, melalui sikap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini di minggu terakhir dari bulan September, kita bersyukur untuk sepanjang bulan ini kita boleh menjalani bulan musik GKI Cipinang Elok tahun 2024. Kita mau berkata haleluya, puji Tuhan. Ya, coba yuk bareng-bareng yuk. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan bulan musik ini. Atas nama Majelis Jemaat, atas nama kelompok kerja musik, atas nama semua yang sudah berpartisipasi ya, kita mau berterima kasih dan kita mau juga kembalikan pujian itu kepada Tuhan ya. Dan saat ini dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus ya, di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita mau bersyukur dan menutup rangkaian bulan musik 2024. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Persekutuan umat yang selalu rindu memuji Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Kita pergi dalam janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya,
kembali menyanyikan Kidung Kesa 480. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan dulu. Mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala